Selamat datang kembali dalam perkuliahan Pengantar Analisis Real MA3131. Nama saya Erik dari Program Studi Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas bab mengenai integral, secara khusus integral Riemann. Kita akan melihat suatu contoh fungsi yang terintegral Riemann, yaitu fungsi Tomai. Fungsi Tomai didefinisikan sebagai berikut ya. Kalau misalkan saya punya hx-nya itu nilai fungsi Tomai h, dia didefinisikan sebagai dia adalah seper n kalau x-nya itu dalam bentuk m per n dalam bentuk paling sederhana teman-teman ya. Jadi kalau misalkan 2 per 4 ya menjadi setengah gitu ya. Kalau saya punya 6 per 10 ya menjadi 3 per 5. Maka dia nilainya adalah seperlima. Lalu kalau bukan kalau bilangan irasional di 01 maka dia adalah nol ya. Kamu masih ingat gambarnya kira-kira seperti ini. Oh, H0-nya sendiri didefinisikan sama dengan satu ya. Oke, jadi kita mau melihat bahwa fungsi ini itu terintegral Riemann di 01 gitu ya, sebenarnya nol. Pertanyaannya adalah nanti seperti biasa bagaimana menentukan deltanya gitu ya, yang terkait dengan norma partisinya. Nah, diberikan epsilon positif, ingat kembali bahwa himpunan himpunan X anggota 01 dengan HX-nya itu lebih dari atau sama dengan epsilon per 2. Nah, teman-teman masih ingat ya, katakanlah epsilon per 2-nya itu adalah di sini, gitu, epsilon per 2-nya di sini. Jadi berapa banyak nilai yang lebih besar? Yaitu X-nya di X sama dengan 0, X sama dengan setengah, dan X sama dengan 1. Gitu ya. Dan cara yang sama, saya bisa misalkan dapatnya epsilonnya adalah ini, gitu, ini adalah epsilon. Maka nanti ada titiknya adalah berapa? Dapat ditunjukkan bahwa dia hanya adalah berhingga. Gitu ya. Secara umum kalau lebih besar dari epsilon nanti hanya akan ada berhingga buah titik gitu ya. Itu sudah kita buktikan, sudah pernah kita buktikan dan dia adalah himpunan berhingga. Dalam hal ini karena dia berhingga maka saya bisa misalkan banyaknya anggota E-nya itu adalah K buah. Lalu nanti saya lihat untuk yang seperti ini bagaimana apa jumlah Riemann-nya kalau saya punya labelnya adalah yang di sini labelnya menggunakan titik-titik X yang di sini. Lalu bagaimana kalau labelnya adalah titik di tempat yang lain ya, yang anggota 01. Nah, jadi saya misalkan P dot adalah sembarang partisi dari 01 dengan norma P dotnya kurang dari delta. Ini deltanya nanti akan kita cari gitu ya. Misalkan pula P1 dot adalah subhimpunan dari P dot dengan label di E. Lalu saya punya P dot adalah subhimpunan dari P dot dengan label di 01 yang bukan anggota E. Jelas SHP1 P dotnya itu ada sebenarnya SHP1 dot ditambah SH P2 dot gitu ya. Nah, di sini saya pilih deltanya adalah epsilon per 4K. Ya, tujuannya untuk mencari SHP1 dot. Kenapa disebut epsilon per 4K? Karena kalau misalkan saya punya untuk satu buah titik, misalnya titik di sini, maka dia bisa masuk ke dua interval, masuk ke dua interval. Dan panjang satu interval itu akan kurang dari delta. Ya, karena nanti norma partisinya kurang dari delta, maka setiap subinterval nanti panjangnya itu harus kurang dari delta. Maka ini nanti akan menempati interval yang panjangnya adalah 2 delta. Ya, kalau saya Anda punya di sini lagi, nanti saya akan punya dua delta lagi ya. Saya akan punya 2 delta lagi. Jadi untuk setiap titik saya punya panjang intervalnya itu adalah 2 delta. Tentu saja nanti bisa ada irisannya ya. Tapi kita lihat seperti apa. Ini adalah 2 delta, 2 delta. Kalau ada sebanyak K delta, nanti akan panjang intervalnya 2 delta dikali K. Tentu saja ya. Ketinggian paling tingginya adalah satu, maka nanti SHP1 dotnya kurang dari 2K delta. Jadi kalau saya lihat, ini Pak, kenapa nggak epsilon dibagi 2K supaya nanti keluar epsilon per 2 ya. Jadi SHP dotnya ini atau tentu saja kurang dari ini panjang interval bawahnya dikali dengan ketinggian. Ketinggiannya maksimum satu. Jadi dia akan lebih kecil dari satu. Ya mungkin kalau mau aman kurang dari sama dengan satu. Sehingga itu akan 2K delta. Deltanya adalah epsilon per 4K. Nanti dia sama dengan epsilon per 2 gitu ya. Dan saya nanti jadikan jumlah Riemann H dengan partisi berlabel P2 juga adalah epsilon per 2 ya. Tapi kita tahu bahwa SHP2 dot itu bukan anggota E. Jadi H ketinggiannya itu kurang dari epsilon per 2. Jadi dia adalah epsilon per 2, ketinggiannya epsilon per 2, dikali panjang interval paling besar ya satu. Jadi dia akan kurang dari satu dikali epsilon per 2. Jadi kurang dari epsilon per 2. Sehingga akibatnya SHP dot yang adalah jumlah dari P1 dot ditambah SHP2 dot, ini kurang dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2 dikurang epsilon. Jadi dalam hal ini, saya sudah membuktikan bahwa
SHP dotnya dengan memilih delta yang seperti itu, maka SHP dot dikurangi nol itu kurang dari epsilon gitu ya. Akibatnya nanti dia akan terintegraliman dengan nilainya adalah nol ya, karena ini kurang dari nol ya, ini kurang dari nol dan ini kurang dari min epsilon, maka saya punya SHP dotnya dikurangi nol, maka selisihnya itu akan kurang dari epsilon. Dalam hal ini saya sudah membuktikan bahwa fungsi Thomae ini, walaupun fungsi ini aneh sekali, dia kontinu di bilangan rasional dan tidak kontinu di bilangan rasional, aneh gitu ya. Fungsi ini masih tetap terintegral Riemann. Ya, fungsi ini terbatas, tapi masih dia tetap terintegral Riemann. Fungsi ini tidak kontinu gitu ya. Kontinunya hanya pada sejumlah bilangan irasional gitu ya. Kontinu pada sejumlah bilangan irasional. Ya, oke. Jadi ini fungsi khusus, fungsi Thomae kita sudah buktikan bahwa dia terintegral Riemann dengan integralnya adalah nol. Oke, itu saja untuk kali ini. Terima kasih.